Meskipun dengan data dan fakta bahwa Habib tidaklah terkonfirmasi sebagai zuriyah Nabi, baik itu dipandang dari segi sejarah, ilmu filologi, tes DNA, manuskrip, perilaku perbuatan amaliyah yang jauh dari Islam yang kita anut, dari Islam yang dibimbing dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi SAW, tetapi tetap saja mereka kekeh merasa sebagai zuriyah Nabi. Bahkan ada yang mengatakan, jangankan 1-2 orang yang membatalkan nasab mereka, bok sejagat manusia sampai kiamat tidak akan namanya Habib itu terputus atau batal nasabnya ke Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang harusnya seperti itu, wajarnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau mereka itu merasa, manalah kuat nanggung malunya. Kalau dia merasa, maka 100% para muhibbin akan bubar. Dari sini bagi mereka adalah sangat sekali jatuhnya harga diri, martabat, bahkan juga pendawiran, penghasilan finansial akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi wajar mereka tidak akan merasa sebegitu lama dinini bubuhkan oleh sanjungan pujian dari para muhibbin yang sampai sekarang masih kekeh meskipun sudah datang kebenaran. Apalagi ada dukungan-dukungan oleh tokoh-tokoh NU, dari Rois Am sampai Ketum, mendukung para Habib membabi buta dan merendahkan kaum pribumi. Bahkan oleh Pak Ketua PBNU diingatkan janganlah otak-atik tentang masalah nasabnya Habib. Yang dikhawatirkan nanti akan kena kualat, durhaka, afat. Masya Allah, justru umat yang sedang meneliti, mengkaji tentang kehabisan nafas, yang notabene adalah mereka berjuang menjaga kesucian kemuliaan marwah Nabi yang sekarang itu dicatut oleh Habib, dan banyak sekali nampak dimanfaatkan untuk mencari pengikut, mencari keduniaan, dan semena-mena di bumi Nusantara. Bukan berarti kita membatalkan secara serampangan, tetapi sikap mereka itulah yang menunjuk bahwa mereka tidak layak mencatut nama Nabi sebagai dianggap kakeknya. Karena bumi dan langit jauh nian itu jalan dan perbuatan para Habib itu yang mengikuti jalan Nabi. Bahkan kalau dibiarkan, ini masuk dalam penistaan, di mana
Kanjeng Nabi yang mulia, yang suci dari segala perbuatan dan akhlak tercela, dicatut namanya. Tetapi yang mencatut malah justru jauh menyimpang daripada perbuatan yang dituntun Kanjeng Nabi. Di mana atau hal mana ini akan membuat coreng-morengnya bukan hanya dipandang daripada umat Islam, tetapi juga umat non-muslim akan melihat, menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh pencatut atau pengaku zuriyah Nabi itu adalah gambaran daripada kakeknya, daripada nabinya yang kasar, yang provokasi, adu domba, yang caci maki. Sedangkan nauzubillah min dzalik, Kanjeng Nabi adalah orang yang paling mulia dan suci sepanjang masa sampai yaumul kiamat. Tidaklah seperti itu. Kanjeng Nabi adalah yang uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tidaklah begitu. Kanjeng Nabi adalah rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang antar sesama. Sedangkan orang-orang yang mengaku justru jauh berseberangan sikap, perbuatan dan akhlak dengan Kanjeng Nabi. Ini mencoreng bukan hanya nama kesucian dan kemuliaan Nabi dan kesucian ahli bait, tetapi juga mencoreng agama Islam yang kita anut, yang kita muliakan. Di satu sisi perbuatan, sikap, dan framing-framing, pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh PBNU ini makin memperkuat kesewenang-wenangan mereka dalam merusak kesucian dan kemuliaan nama Nabi. Apalagi sampai umat ditakut-takuti akan kualat bila otak-atik meneliti, mengkaji daripada sikap-sikap Ba'alawi yang jauh bertentangan dengan jalan Nabi. Jangan ngotak-ngatik tentang nasab Ba'alawi. Husnudzon saja, karena orang-orang terdahulu pun sudah menyatakan dan meyakini dan percaya bahwa Habib itu adalah sebagai zuriyah dan tersambung nasabnya ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Bapak Ketua PBNU ini mengajak kepada jamaah dan umat Islam untuk husnudzon saja, husnudzon saja. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mereka lupa bahwa di alam yang kita huni ini ada berlaku sunnatullah, tabdilah, kekeh tetap bergerak dan tidak akan ada yang bisa menghalangi pergerakannya. Tidak akan yang bisa menghindar dan mencegah apabila sunnatullah itu berlaku untuk membongkar aib-aib seorang atau golongan, maka akan ambruk martabat harga diri, bahkan akan kacau balau. Bahkan bila dikehendaki oleh sunnatullah, bukan hanya
akan membongkar, tapi melenyapkan pun bukan hanya dalam hitungan jam, hari, minggu, tahun. Detik itu juga akan terjadi kehancuran. Lenyaplah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketum PBNU ternyata entah itu tertutup matanya, pandangannya, kajian akal pikirannya. Sekarang sunatullah itu sudah berlaku dan sudah terjadi. Betapa banyak pada hari ini para kabib yang kelabakan, kebingungan, kepanikan, yang kehilangan mata pencaharian, pendawiran, bahkan banyak sekali yang terbongkar kedoknya, kepalsuannya, kedustaannya. Dan termasuk juga para pembelanya yang bergelar buya, kayak kiai, kayak gus, kayak profesor, kayak dokter. Pada hari ini sunnatullah sudah berlaku, dan berlaku menjatuhkan marwah, wibawa, martabat, nama baik para pembela. Hancur. Yang kualat siapa? Justru di saat yang bersamaan para pendukung pejuang Kerah Wali Songo, termasuk Kiai Haji Imaduddin, Kiai Babas, dan para pengikutnya makin menyala di mana-mana. Setiap kunjungan Kiai Haji Imaduddin ada sambutan yang gegap gempita. Dan nampak juga di sana sunnatullah berlaku oleh para mukibin yang menghalangi pengajian. Sikap-sikap yang menghancurkan martabat dan harga dirinya dengan kasar, persekusi, dan barbar. Tanpa kita menghancurkan mereka, sudah hancur sendiri martabat nama baik, termasuk juga para kiai, para pembela. Ini Pak Ketua, benar apa yang dinyatakan panjenengan, tapi kenyataan bahwa justru yang hancur, yang jatuh martabat marwah, bahkan terodal adil nama baiknya adalah mereka, para oknum kabib dan para pembelanya. Dan bukan hanya hari ini, mereka sudah jatuh dan akan dibuka aib dan dijatuhkan marwah harga dirinya. Tetapi kalau tidak segera bertobat, akan berlanjut pada anak cucu dan sampai yaumul kiamah, menorehkan sejarah yang besar-besar, nama-nama para pembela itu sebagai pengkhianat umat dan pengkhianat bangsa. Bagaimana tidak dikatakan pengkhianat umat? Karena umat yang sedang kebingungan, umat yang dirusak akidahnya pada hari ini oleh doktrin-doktrin oknum kabib, tetapi kau dan kalian diam. Bagaimana tidak dikatakan sebagai pengkhianat bangsa? Sejarah Nusantara dibelokkan, bahkan diklaim milik mereka. Bagaimana tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah pengkhianat, ya, umat, pengkhianat rakyat, sedangkan makam-makam leluhur kita dipalsukan.
NU sejarahnya dibelokkan. Tetapi kalian diampakan sekarang. Kalian membela dengan meraja, dengan membabi buta, kaum perusak, mericu, mencemooh, menghina, merendah-rendahkan serendah-rendahnya kaum pribumi yang sedang berjuang menjaga nama Nabi. Ini urusannya bukan lagi urusan nasab, tetapi urusan kemuliaan, kesucian junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pada hari ini dicatut namanya oleh mereka. Dan mereka yang mencatut nama kemuliaan dan kesucian Kanjeng Nabi yang jauh sikapnya dengan tuntunan Nabi, bahkan sangat bumi langit seperti itu. Ini menista, menghina, merendahkan. Kita membela, bergerak untuk supaya terjaga kemuliaan kesucian nama Kanjeng Nabi, nama Ahlul Bait, nama martabat dan harga diri ulama Nusantara yang diejek, dan juga menjaga martabat sesama muslim Nusantara. Tetapi dengan kejinya panjenengan malah justru orang-orang sedang berjuang mericu, merendahkan, menjatuhkan. Tetapi alhamdulillah pada hari ini sunnatullah menampakkan keadilannya, yang jatuh, yang hancur di bawah harga dirinya, yang mungkin juga kena kualat, ini sudah berlaku, adalah mereka-mereka yang mencatut, mencangkok nama kemuliaan Kanjeng Nabi untuk kepentingan dunia dan para pembelanya. Lalu kepalsuan mana lagi yang akan kalian perbuat? Kebenaran mana lagi yang akan kau dustakan? Wahai para pembela Pak Alawi, sadarlah, sadarlah. Demikian. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada hal, sikap, perilaku dan pernyataan saya yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.